Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita masih dalam poin yang apa ya? Jalan-jalan bahwasanya syariat itu datang menutup jalan-jalan kepada yang haram ya. Baik, yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membangun masjid di atas kuburan dan melaknat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meninggikan kuburan dan membangun kuburan, dan beliau memerintahkan untuk apa? Untuk meratakan kuburan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun masjid, membangun kuburan dan memblurnya. Makanya kita yang sudah orang tua, nanti kalau kita meninggal, kita pesan betul sebelum meninggal, jangan diblur, biarkan seperti biasa. Bagaimana caranya? Nah, kasih lihat itu. Makanya kita punya foto baki, kuburan baki seperti begini. Ya, supaya perlihatkan sama keturunan kita. Seperti begini kuburan, jangan diapa-apakan. Nah. Oh, itu kan tidak hujan di sana. Jadi yang sudah kalau tempat taruhkan batu, jangan dipeluk. Batas. Nah. Baik, balasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahaa 'anil bina'i 'alaihi wa tadshishhi wal kitabati 'alaihi wa salati 'alaihi wa 'indaha ilaihi wa 'indaha wa yaqadul masahib 'alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun kuburan, memblurnya, menulis kuburan. Nah, termasuk ini. Ya. Fulan bin Alan, lahir tanggal sekian, tahun ini, meninggal tahun ini. Itu saya dilarang, apalagi tambah detailnya. Doktorandus, insinyur, MSc, SDA, haji. Wah, nama saja tidak boleh Rasul melarang, apalagi tambah gelar. Ini apa kalau bukan dari kuat, tidak belajar. Semua Allah semua Allah. Ini berat ini. Jangan kata berat ini mengalahkan. Karena dengan alasan sudah tradisi, ya ikhwan. Bahasa terikan yang saya masih akan tanyakan bersama. Tradisi bukan berarti menjadikan kebenaran tertutupi dengannya. Kebenaran terkalahkan dengannya. Kebenaran tidak boleh dimunculkan darinya. Jangan. Ya, betapa banyak yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia, tapi itu adalah melanggar syariat. Dulu ini bukan adat, sekarang menjadi adat. Apa itu? Pacaran. Itu sudah kebiasaan. Kita mau bilang sudah kebiasaan dia. Ya, tahu ya. Nah, apalagi kebiasaan atau tradisi masing-masing daerah. Kebetulan ngeri-ngeri. Ya, orasi. Nah ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari membangun kuburan, membunuhnya, menulis nama di kuburan itu, sholat kepadanya, sholat di sisinya, menyalakan lampu. Kenapa kata Syekh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu dzalika saddan lid-dzari'ah. Kenapa semua yang dilarang tentang masalah kuburan ini sampai menulisnya? Ini syariat melarangnya untuk menutup jalan, supaya untuk menutup jalan jangan sampai kuburan dijadikan sebagai authanan, peribadatan. Wa hadza kullu haram. Semua ini kata Imam Ibnu Qayyim, semua ini perbuatan tadi haram bagi siapa yang berniat membuatnya atau tidak berniat. Ustaz, tidak ada niat saya itu untuk melanggar syariat, saya cuma tulis saja supaya ini ditahu kuburan bapakku, kuburan keluarga, mamaku, tante, anakku, dan seterusnya. Kata beliau, semua ini perbuatan haram. Pelakunya berniat atau tidak berniat? Bal ala man qasada khilafah. Bahkan bagi siapa memang yang bertujuan untuk memang menyelisih larangan Rasul. Saddan lidariya. Ya. Ini cukuplah apa disebutkan oleh beliau dan dibenarkan oleh Imam Al-Albani sendiri. Nah, ya. Allahu Akbar. Walhasil ya. Allahu Akbar. Nah. Kemudian di antara faedah berikutnya ya, Rasulullah SAW melarang untuk sholat ketika terbit matahari.
ketika terbenam matahari. Kenapa? Karena dua waktu ini adalah waktu sujudnya orang-orang kafir kepada matahari. Nah, sebagaimana saya jelaskan, sebagaimana namanya Ibnu Umar Al-Bukhari Muslim. Maka sholat di waktu tersebut adalah satu bentuk tasyabbuh dengan orang kafir secara nampak dan wasilah untuk sepakat dan menyerupai mereka secara batin. Wa akada dzalika, dan Rasulullah SAW menguatkan larangan tersebut sholat setelah asar. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ada pembahasan panjang ini. Adapun sholat setelah asar, kata beliau, telah kami jelaskan di dalam Sahihah beberapa tempat perinciannya, yaitu nomor hadis 200, 214, 2049, 29, 20, 31, 74, 31, 75. Nah, soal ini kita pun insyaallah. Nah, nanti catat lagi tidak ada kan? Mungkin kalian tidak ada. Sudah, kita dan juga setelah subuh. Kenapa Rasulullah SAW himayah dan menjaga tauhid sebagai penjagaan beliau terhadap kehormatan tauhid dan menutup wasilah kepada kesyirikan dengan segala kemungkinan. Kemudian juga dan mana min tafarruq fil syarf qabla al-aqab. Nah, wakata riba ila bi'a biriba akhar min ghayr jinsi sadda bidayat min masail alladhi huwa sabr riba wa ma'ruf. Dan juga Rasulullah SAW melarang untuk jangan berpisah dua orang yang sedang transaksi sampai ada betul-betul akad serah terima yang sah. Jelas itu. Tidak boleh dua orang sedang bertransaksi untuk berpisah sampai benar-benar terjadinya serah terima yang sah. Itu maksud melarang. Juga beliau pula melarang perbuatan riba. Apa itu? Jika sesuatu membeli barang riba dengan jenis yang lain, emas dengan perak. Ya, kalau emas sama emas, perak dengan perak. Nah, kenapa? Karena beliau menutup jalan untuk jangan sampai ada riba nasai. Nah, nasai maksudnya riba apa itu? Nah, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan juga yang mana itu akan mengambil keuntungan riba dan bisa menggunakan ya. Ini semua bentuk-bentuk beliau. Bentuk-bentuk berikutnya beliau menjelaskan bahwa sadar bersama untuk menutup celah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.